Shalom Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, sekalipun kita cuaca hujan tadi, sampai sekarang sih kelihatannya sudah berhenti ya. Kita bersyukur bisa kembali beribadah di pagi hari ini. Dan tema kita pada saat ini adalah kumpulkan harta di surga. Saya mau tanya, coba mari kita berpikir sejenak. Kalau kita seringkali mendengar kita disuruh mengumpulkan harta di surga, boleh tidak kita mengumpulkan harta di bumi? Banyak-banyak. Kita mungkin kalau di gereja jawabannya rohani, jangan terlalu banyak lah, secukupnya. Tapi pada prakteknya kita kalau bisa mengumpulkan banyak-banyak. Tabungan yang banyak, properti yang banyak, tanah yang banyak. Apakah itu salah? Nah, itu yang mau saya sampaikan sebagai pendahuluan. Seringkali Ibu Bapak, kita itu salah memahami bahwa kita disuruh mengumpulkan harta di surga, tetapi kita tidak mengumpulkan harta di bumi. Alkitab tidak pernah mengatakan tidak boleh mengumpulkan harta di bumi. Hartanya itu berbeda. Harta di surga itu kan tidak ada harta uang. Kan sekarang gini, kita disuruh mengumpulkan harta di surga. Harta berupa apa yang kita kumpulkan di surga? Kan tidak ada tabungan di surga. Kan tidak ada bank surga sejahtera. Kan tidak ada. Kita tidak bisa menabung uang ataupun membeli tanah kapling lebih dulu di surga. Tidak bisa. Jadi kalau begitu, apa yang kita kumpulkan di surga? Harta. Harta berupa apa? Bukan berupa uang. Tetapi berupa hidup kita, kebaikan kita. Setelah kita diselamatkan, kemudian kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan buat Tuhan, itu yang kita katakan kita kumpulkan harta di surga. Jadi ini sama sekali tidak ada sebenarnya hubungan secara langsung dengan uang. Tidak ada hubungan dengan rumah yang kita miliki, harta yang kita miliki, sebenarnya tidak ada. Kalau sana boleh, sini tidak boleh, artinya harusnya hartanya sama. Tapi ini kan hartanya berbeda. Hartanya di bumi itu sesuatu yang kita bisa lihat, kita bisa pegang. Yang di surga itu tidak bisa. Nah, bagaimana cara kita menjalani hidup supaya kita ini di bumi, kita bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan kita, nilai-nilai hidup kita yang benar di surga. Dengan harta seberapa yang kita ada. Nah, Ibu Bapak, Alkitab tidak menghakimi orang yang kaya itu salah, bukan. Perumpamaan tentang orang yang kaya dengan pengemis Lazarus itu sama sekali tidak mewakili kekayaan dan kemiskinan. Kekayaan yang salah, kemiskinan yang benar. Sama sekali tidak seperti itu. Tetapi sikap hati terhadap kekayaan. Nah, itulah yang sebenarnya dinilai dan dijadikan standar. Apakah benar atau salah kita menjalani hidup. Nah, sekarang apakah orang yang tidak punya harta di bumi bisa mengumpulkan harta di surga? Tentu bisa. Karena mengumpulkan harta di surga, saya ulang sekali lagi, tidak ada hubungannya dengan banyak atau sedikitnya harta kita di bumi. Karena hartanya jenisnya berbeda. Yang di bumi hartanya bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa diukur. Yang di surga itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang. Itu motivasi hidup kita, kebaikan kita, itu yang kita kumpulkan di surga.
Jadi pendahuluan seperti itu. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh supaya ketika kita punya harta di bumi yang banyak, sikap kita tidak salah. Atau ketika kita di bumi ini tidak punya banyak harta, ternyata kita bisa mengumpulkan harta di surga. Nah, kita akan lihat di Lukas pasal yang ke-21. Lukas pasal yang ke-21 hanya 4 ayat saja. Tidak banyak. Persembahan seorang janda miskin. Tidak banyak. Di ayat pertama dikatakan ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Nah, kisah ini terjadi di Bait Allah. Ini di minggu terakhir pelayanannya Tuhan Yesus. Yang hari Jumatnya Yesus disalibkan. Kejadian ini hari Selasa. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya Yesus mati disalibkan. Minggunya bangkit. Nah, ini hari Selasa. Orang Yahudi dalam perayaan Paskah sepanjang selama 21 hari itu akan banyak aktivitas di Bait Allah. Jadi di Bait Allah itu banyak sekali orang. Dan Yesus kemana-mana biasanya kalau tidak sembunyi-sembunyi, maka ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Kemanapun Yesus pergi, ada banyak orang yang mengikuti. Dan di Bait Allah ini, Tuhan Yesus tidak sembunyi-sembunyi. Dan banyak orang ingin dekat, ingin mendekati, ingin melihat Tuhan Yesus. Jadi situasinya, kondisinya seperti itu. Nah, bisa minta tolong PowerPoint, diperlihatkan yang denahnya. Ya, itu denahnya yang di panah kuning itu kejadian di Lukas 21 ini, yang di panah kuning itu. Terlalu kecil ya, mungkin tidak kelihatan ya. Ya, di sana. Itu tempat persembahan. Nah, persembahan, kotak persembahan yang ada, itu bentuknya seperti mulut trompet. Next, selanjutnya. Ya, seperti itu. Jadi dia bentuknya seperti mulut trompet, seperti bunga ini juga ya, bunga ini, tapi dibalik begitu ya. Jadi dia kecil, depannya itu, atasnya itu kecil, jadi memasukkan seperti itu. Nah, ceritanya perhatikan ya, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Jadi di waktu itu Tuhan Yesus sedang menghadap peti persembahan. Dia lihat. Nah, peti persembahannya itu tidak satu, tapi ada 13. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, sampai 13. Jadi banyak. Kenapa banyak? Karena orangnya banyak. Nah, firman Tuhan katakan banyak orang kaya memasukkan persembahan. Kalau Tuhan Yesus di sini, nomor 1 nih, anggaplah nomor 1, 13-nya di sana ya. Anggap nih. Yesus melihat peti ini. Saya mau tanya, orang-orang kaya yang motivasi keliru memasukkan persembahannya di sini atau di sana? Bapak bisa membayangkan? Kira-kira orang-orang kaya ini masukkan persembahannya di sini, di depannya Yesus, atau sembunyi-sembunyi? Depannya Yesus. Kenapa depannya Yesus? Supaya dilihat Tuhan Yesus dong. Sudah ngasih banyak, masa Yesus gak tahu, gak lihat? Bapak bisa kebayang? Jadi orang-orang kaya itu ngantri semua. Minimal kalau 1 terlalu banyak, 2 lah masih bisa kelihatan sama Yesus. Kenapa? Karena mereka ingin dilihat oleh Tuhan Yesus. Ini yang keliru. Sikap hati yang keliru. Tidak ada hubungannya sama harta. Tetapi harta bisa menjadi trigger, pemicu
orang salah motivasinya. Nah karena itu di pagi hari ini kita harus belajar supaya ibu bapak yang hidupnya diberkati tidak salah. Sehingga kita bisa kumpulkan harta di bumi, harta di surga juga terkumpul. Nah orang-orang kaya ini kan ngantri. Apalagi mulutnya itu kecil, mulut persembahannya itu kan kecil. Kan lama. Jadi banyak ini masukin lama. Itu ngantri. Kenapa? Karena jarang-jarang Yesus menghadapi peti persembahan. Tidak pernah. Baru cerita ini. Dan ini kesempatan orang untuk memberi supaya Tuhan Yesus lihat. Jadi orang-orang kaya memberi banyak persembahan. Ceritanya begitu, gambarannya, bayangannya. Supaya kita bisa membayangkan. Lalu kemudian dikatakan ayat yang kedua, Yesus melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Jadi, Yesus melihat juga orang miskin ini. 2 peser. Ibu Bapak bisa bayangkan, kalau memberi 2 peser, kira-kira di depannya Yesus atau nomor 13? Pasti yang di sana. Kenapa? Enggak levelnya semua. Ini orang-orang kaya. Dia tidak merasa layak, tidak merasa satu level dengan mereka. Dia memberi sembunyi-sembunyi. Jadi, Tuhan Yesus ternyata tidak hanya melihat di depannya saja, tetapi juga sampai ke yang nomor 13. Hal yang menarik, coba kita perhatikan di kitab yang Markus pasal yang ke-12. Kitab Markus di pasal yang ke-12 di ayat 41. Markus pasal yang ke-12 di ayat 41, demikian bunyi firman Tuhan. Markus pasal 12 ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan perhatikan, memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Perhatikan kata-kata ini. Tuhan Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang. Memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang. Artinya begini, cara orang memasukkan uang itu diperhatikan oleh Tuhan. Caranya orang memasukkan uang itu diperhatikan oleh Tuhan. Artinya begini, ternyata cara orang memasukkan uang itu mewakili isi hatinya. Orang-orang kaya di waktu itu, karena mulutnya kecil, dia banyak memberi persembahan, caranya dia supaya mendapat perhatian Tuhan Yesus adalah pelan-pelan. Pelan-pelan, sambil tengok-tengok, lu kasih berapa? Cuma segitu, nih gue kasih banyak. Caranya dia mewakili isi hati. Saya harap itu tidak ada di sini cara yang keliru ini. Yang kalau kita memberi persembahan yang banyak, sampai orang yang mengedarkan kantong persembahan ini sampai lama, berhenti tempat. Kenapa? Karena lama, karena banyak. Semoga tidak ada. Dan saya yakin tidak ada. Karena kalau banyak, langsung tulis cek, selesai. Tapi di zaman itu, orang punya cara untuk supaya diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Hartanya banyak, tapi hatinya salah. Sehingga dia kaya di bumi, miskin di surga. Bahkan orang-orang Yahudi yang tidak percaya tentu tidak masuk surga. Tetapi ini janda miskin. Hartanya banyak di surga, tetapi sedikit di bumi. Nah, kita harus kombinasikan, supaya harta kita banyak di surga dan di bumi juga banyak. Karena orang tua yang bijak tidak hanya meninggalkan nama baik dan karakter kepada anak-anak,
tetapi juga apa yang dimiliki kepada anak-anak, supaya tidak terlunta-lunta hidup mereka. Yang benar itu sikap hati, bukan kekayaan yang salah, tapi sikap hati. Abraham, Ishak, dan Yakub diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus pada waktu pelayanan dia memegang banyak uang yang dipercayakan kepada Yudas dalam pelayanan. Sama sekali tidak ada yang salah dengan kekayaan. Perempuan-perempuan pada waktu itu melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Jadi ibu bapak, yang salah itu adalah sikap hati dan motivasi. Dari orang-orang kaya ini caranya mereka memberi mewakili isi hati yang salah. Mereka ingin dilihat, ingin dipuji oleh Tuhan Yesus. Karena ada banyak orang di waktu itu. Dan mereka berlomba-lomba ingin mendapat perhatian dari Tuhan Yesus. Bahkan yang biasanya pelit dan tidak memberi, akan memberi. Karena Tuhan Yesus lama-lama di sana. Dia ingin melihat bagaimana orang-orang ini memberi persembahan. Yang tidak pernah memberi, yang pelit tidak pernah memberi. Tiba-tiba di hari itu memberi kepada Tuhan di peti persembahan. Tetapi dengan sikap hati yang salah. Sehingga sama sekali dia tidak mengumpulkan harta apapun di surga. Jadi artinya ibu bapak, seberapapun harta kita di bumi, itu kita tidak bisa tabungkan harta kita yang di bumi itu ke surga. Tidak bisa. Jenis mata uangnya berbeda. Satuannya berbeda. Yang kita kumpulkan harta di surga adalah perbuatan baik kita. Sikap hidup kita. Itu yang kita kumpulkan di surga. Dan selain orang-orang kaya, ada juga ahli Taurat, orang Farisi, semua pokoknya kumpul jadi satu. Dan ibu bapak, perempuan yang tadi miskin itu memberi 2 peser. Dia di ujung sana, karena dia malu, cuma 2 peser. Tetapi justru dipuji oleh Tuhan. Kita kembali ke Lukas pasal ke-21. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, ayat yang ketiga. Lukas 21 ayat yang ketiga. Lalu Yesus berkata nih, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Coba perhatikan ibu bapaknya. Ini banyak orang kaya sedang memberi persembahan. Ada yang sedang memasukkan, ada yang sudah memasukkan, ada yang antri. Di sana, janda miskin memasukkan 2 peser uang. Dimasukkan di sana. Lalu, waktu Tuhan Yesus melihat janda itu memberikan 2 peser uang, dan janda itu tidak tahu sedang diperhatikan oleh Yesus, tiba-tiba Yesus berkata kepada banyak orang, dia puji janda itu dan berkata, janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang ini. Kira-kira kalau kita yang ada di barisan sedang memberi, ngantri, bubar enggak? Bubar. Buat apa aku kasih? Banyak-banyak, 2 peser saja dipuji. Marah enggak yang sudah memberi? Marah. Kalau perlu dituang lagi itu persembahan. Gua ambil lagi. Salahnya di mana? Benarnya di mana? Bahwa mereka memberi ingin dipuji oleh Tuhan. Jadi artinya ibu bapak, sekarang kita belajar. Ketika kita memberi persembahan untuk Tuhan. Motivasi kita benar karena kita bersyukur kepada Tuhan. Hidup kita sudah diberkati, pekerjaan kita diberkati, keluarga kita diberkati, maka kita memberi kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur. Dan juga bukan saya memberi supaya saya diberkati lebih lagi. Bukan. Itu pesugihan.
itu pancingan. Itu sikap yang salah. Memberi itu bukan supaya kita diberi oleh Tuhan. Kita memberi persembahan itu karena kita sudah diberkati dan kita bersyukur, kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi kita belajar supaya kalau kita punya motivasi yang benar, itu sama seperti kita sedang mengumpulkan harta di surga. Dan kenapa Tuhan Yesus memuji yang 2 peser ini? Kan Tuhan Yesus berkata, lebih banyak daripada semua orang. Ayat yang keempat, perhatikan ayat terakhir. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Kenapa janda ini memberi seluruh nafkahnya? Dikatakan oleh Tuhan. Jadi ceritanya begini. Janda ini memberi 2 peser. Janda miskin. Kata miskin itu ada 2 dalam bahasa Yunani. Penes dan ptokos. Penes itu artinya dia miskin, tapi dia kerja uangnya untuk makan dan habis. Dia tidak punya uang lagi. Ptokos itu artinya dia tidak punya uang sama sekali. Dia hanya mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Janda ini disebutkan di Markus dan Lukas dua-duanya. Dia penes dan dia ptokos. Kenapa bisa begini? Jadi begini ceritanya. Janda miskin ini, dia memberi di hari Selasa. Ingat ya, Selasa. 2 peser. Nah, kejadiannya ini bukan pagi-pagi. Sekitar agak siangan menuju sore. Kalau janda ini memberi 2 peser, artinya itu uang bukan uang hari ini, hari Selasa. Tapi itu uang kemarin. Jadi kemarin dia kerja, dapat uang, harusnya hari Senin itu dia bisa makan, uang itu dia simpan. Supaya besoknya dia bisa memberi persembahan. Jadi kemarin Senin dia puasa. Selasa dia tidak bisa bekerja. Karena dia mau memberi persembahan di bait Allah. Yang orang ramenya minta ampun. Lebih rame dari PRJ. Yang ngantri masuk itu kan rame banget tuh PRJ. Rame sekali. Jadi kemarin dia puasa, Senin puasa, hari ini puasa, Selasa puasa. Lalu dia berikan uang itu. Dan dia tidak bisa bekerja. Jadi dia puasa 2 hari. Kemarin dan hari ini. Waktu dia memberi, dipuji oleh Tuhan. Dia memberi dari seluruh nafkahnya. Hari kemarin dan hari ini. Sampai berpuasa. Ceritanya selesai. Tapi janda ini tidak selesai. Dia harus melanjutkan hidup besok paginya. Hari Rabu. Hari Rabu dia makan, ada duitnya? Gak ada. Hari Rabu itu dia harus kerja. Baru dapat uang, sorenya baru dia bisa membeli makanan. Jadi hanya untuk memberi persembahan 2 peser, dia harus puasa 3 hari. Karena itulah dipuji oleh Tuhan. Jadi ibu bapak, janda ini memberi persembahan begitu luar biasa. Dia cinta kepada Tuhan. Dia benar-benar ingin memberi yang terbaik dari apa yang dia miliki kepada Tuhan. Kalau begitu, bisa dibandingkan dengan orang-orang yang memberi persembahan ini. Sebanding? Enggak sebanding ya. Yang memberi ini tetap masih bisa makan dan sebagainya. Saya tidak berkata begini,
Oh kalau begitu supaya kumpulkan harta di surga, semua harus kita berikan pada Tuhan. Bukan. Bukan. Yang kaya tadi kan juga disalahkan oleh Tuhan. Tapi sikap hati kita dalam memberi. Dalam kitab Korintus, kalau kita memberi bukan dengan paksaan, tetapi dengan sukacita, dengan kerelaan kita. Kita bersyukur karena Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati aku dalam pekerjaanku yang sudah tidak bekerja. Tuhan terima kasih Engkau sudah memberkati aku tetap sehat di masa-masa usia pensiunku. Yang baru bekerja, Tuhan terima kasih aku mendapat pekerjaan. Dari rasa syukur itu kita berikan kepada Tuhan, tidak dengan paksaan, tetapi dengan sukacita. Yang tidak punya uang, ibu bapak yang tidak punya uang, tapi saya dapat uang dari anak, uang jajan. Saya simpen buat Tuhan. Itu juga Tuhan puji. Itu sebagai rasa syukur kita karena anak-anak sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi sebenarnya, mau orang yang diberkati secara materi maupun yang tidak punya materi di dunia ini bisa memberi untuk Tuhan. Tetap bisa mengumpulkan harta di surga. Sekalipun kita tidak punya apa-apa di bumi, kita bisa mengumpulkan harta di surga. Dan ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan secara materi, ketika kita ingin kumpulkan harta di surga, jangan salah persepsi. Beri dengan sukacita, dengan kerelaan, dan mengumpulkan harta di surga itu bukan kumpulkan uang kita di surga, bukan kumpulkan materi kita di surga, tapi dengan motivasi yang baik, sikap hidup yang baik, perbuatan baik kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada jemaat, dan seterusnya. Itu sama seperti kita sedang mengumpulkan harta di surga. Jadi Ibu Bapak, di pagi hari ini kita belajar supaya kita punya motivasi yang benar dalam menghadapi harta kita.